Sementara itu, Saudara, Pangdam 9 Udayana menegaskan patuh terhadap anjuran pemerintah seperti mematuhi protokol kesehatan merupakan kunci berakhirnya pandemi COVID-19. Kedisiplinan masyarakat sangat diperlukan untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 yang telah banyak menimbulkan korban. Penegasan Pangdam 9 Udayana tersebut disampaikan saat penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako dari TNI Polri melalui program TNI Polri Peduli COVID-19. Anjuran yang disampaikan pemerintah seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan membatasi keluar rumah, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi kunci utama untuk menentukan kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Semakin disiplin masyarakat menerapkan himbauan pemerintah tersebut, diyakini wabah ini juga akan segera berakhir. Ini yang bisa memastikan kapan berakhir masa sulit ini. Tapi kalau kita tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah, maka kita sulit memastikan bila mana ini berakhir. Tentunya kita semua ingin segera melalui masa sulit ini sehingga kita bisa kembali normal kehidupan kita. Terhindar dari kesulitan yang lain. Karena semakin lama masa seperti ini, maka berisiko terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa yang lainnya. Pangdam 9 Udayana mengajak kepada segenap warga masyarakat untuk meningkatkan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan agar wabah ini segera berlalu. Karena jika wabah ini berlangsung cukup lama, maka dipastikan akan mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Haris, Yogi, TVRI Bali. Sementara itu, Saudara, sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian anggota TNI dan Polri kepada warga anak bangsa yang kurang mampu akibat terdampak pandemi COVID-19, TNI Polri melaksanakan bakti sosial dengan pemberian sembako dan masker. Bakti sosial ini juga sebagai bentuk pemberian motivasi dan optimisme dalam melewati wabah COVID-19. Bakti sosial yang dikemas dalam tema TNI Polri Peduli COVID-19 merupakan bentuk kepedulian dari para anggota TNI dan Polri yang telah menyumbangkan 1.100 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19, terutama para veteran, panti asuhan, dan masyarakat buruh yang saat ini menghadapi kesulitan karena lapangan pekerjaan mulai terbatas atau yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Beni Susianto mengatakan, paket sembako ini bukan berasal dari dinas, baik dari Kodam 9 Udayana maupun dari Polda Bali. Namun paket sembako ini merupakan bentuk empati dari para anggota TNI dan Polri. Dan sembako ini bukan datang dari dinas, dari Kodam maupun dari Polda. Tapi ini bentuk dari rasa empati para anggota Kodam 9 Udayana dan Polda Bali terhadap suasana keprihatinan bangsa saat ini. Kita wujudkan dalam bentuk pembagian sembako. Sasarannya pun kita pilih mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan bantuan. Memang tidak bisa semua kita berikan, tetapi paling tidak sedikit yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ini, di antaranya para veteran, para pecalang, ya, lalu masyarakat buruh yang saat ini menghadapi kesulitan karena lapangan pekerjaan mulai terbatas. Proses penyerahan paket sembako dilakukan secara simbolis pagi tadi kepada para perwakilan TNI maupun Polri untuk nantinya akan diserahkan secara langsung kepada para penerima paket sembako di rumah masing-masing. Bakti sosial ini juga sebagai bentuk pemberian motivasi dan optimisme dalam melewati wabah COVID-19. Haris, Yogi, TVRI Bali. Saudara, Kodim 1611 Padung membagikan 600 paket sembako dan 3.000 masker kepada fakir miskin dan golongan rentan yang terdampak wabah COVID-19. Pembagian sembako dan masker sebagai bentuk perhatian dan empati bagi warga kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. 600 paket sembako dan 3.000 masker yang dibagikan kepada warga miskin dan golongan rentan di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung tersebut secara simbolis pagi tadi diserahkan kepada perwakilan Babinsa yang nantinya akan menyerahkan secara langsung paket sembako ke masing-masing rumah warga penerima.
Komandan Kodim 1611 Badung, Kolonel Infanteri Puguh Binawanto mengatakan pemberian bantuan paket sembako dan masker sebagai bentuk perhatian dan empati kepada warga miskin dan golongan rentan yang terkena dampak wabah COVID-19. Untuk memberikan suatu perhatian ya, khususnya kepada fakir miskin dan keluarga rentan agar bisa terus melakukan aktivitas, kemudian juga tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian kebersihan diri sesuai dengan anjuran pemerintah agar terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Itu garis besar untuk kegiatan pagi hari ini di Kodim 1611 Badung. Dan saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kodim juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada PT Krishna, kemudian CV Sidafu, dan PT Omang. Lebih jauh, Dandim 1611 Badung menegaskan pemberian sembako yang dilakukan oleh Babinsa ke masing-masing rumah penerima diharapkan tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan, serta untuk melaksanakan protokol kesehatan, yakni pemberlakuan physical distancing dan social distancing, serta menghindari terjadinya kerumunan orang. Haris Yogi, TVRI Bali. Sementara itu, Kodim 1626 Bangli persiapkan 72 relawan untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangli, mengingat pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan. Untuk menanggulangi meluasnya paparan COVID-19 dibutuhkan peran serta berbagai pihak, baik masyarakat maupun instansi pemerintah lainnya. Di Bangli, Kodim 1626 mempersiapkan 72 Babinsa untuk membantu Satgas COVID-19 dalam memerangi virus global di tingkat desa. Menurut Komandan Kodim 1626 Bangli, Letkol Infanteri Himawan Teddy Laksono mengatakan, selain petugas kesehatan, Babinsa juga merupakan garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19, sehingga Babinsa wajib tahu cara menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kita tahu bahwa saat ini yang terdepan adalah petugas medis. Dan kita punya prajurit terdepan yaitu Babinsa, sehingga kita pun harus menyiapkan prajurit saya mengantisipasi pada saat kabupaten kekurangan tenaga medis, sehingga kita siap dalam membantu mereka. Terutama yang pesankan saat membuka. Makanya dari tadi bagaimana kita bisa membuka APD secara benar, sehingga kita bisa terhindar dari risiko. Risiko pasti ada, Pak. Apapun yang kita kerjakan pasti ada risikonya. Tetapi apabila kita udah ikuti standar, astongkaro Pak, kita tidak akan terinfeksi. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, untuk saat ini pasien positif terkena virus COVID-19 mencapai 21 orang. 3 orang sudah dinyatakan sembuh, semua PDP dan ODP didominasi pekerja migran Indonesia atau PMI. Iketut Setiawan melaporkan.